Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan Maulana dengan NIM 122450002. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul 4 dari praktikum Komstat, komputasi statistik. Pertama, seperti biasa, ini kita hapus dulu. Pertama, kita bakal ngebuat vektor ya guys. Ngebuat vektor data kayak gini. Y terus X masuk. Sebentar guys. X, Y, type bentar. Apa X cek 1 sampai 10. Habis itu begini ya. Mungkin ini kita lewatin dulu ya guys. Kita langsung ke bagian kayaknya ini udah sama sih harusnya kodenya, tapi dia error karena atau gini ya. Nah ya, membuat vektor kayak gini benar. Kemudian kalau misalkan kita buat yang baru, type C koma 1 koma B koma O koma O koma H koma H sama S koma N. Terus itu kalau di perulangan for di in type tutup buka yang ini X, Y kemudian type dengan I koma plus 1 type terus kita tutup
pilihan satu.
nama saya Kayla akan melanjutkan penjelasan mengenai visualisasi data ini. Yang pertama mungkin untuk bagian barcode ya. Di sini kita mau pertama-tama kita mau pakai dulu dataset dari VADET, DET dengan dataset seperti ini. Lalu kita mau buat sebuah barcode nih. Mana untuk parm flow-nya ini untuk kita ngatur tata letak grafis dari sehingga dua grafik ini nanti bakal ditampilkan secara berdampingan itu satu baris dan dua kolom. Di mana untuk barcode dari VA Depth Rule Main A ini itu membuat diagram batang dari kolom dari rural mail-nya dari dataset dari VA Depth tadi dengan judul A. Nah, dan untuk selanjutnya kita buat eh, diagram batang horizontal dari kolom rural mailnya itu dengan judul B. Jadi bedanya ini tadi di sini itu pakai horizontal, makanya dia dipakai horizontal. Jadi dia akan uh, barcode-nya akan seperti ini. Lanjut untuk di barcode selanjutnya itu kita mau gunain diagram batang horizontal tadi dari data rural mail dengan border. Jadi kita mau buat outline-nya warnanya steel blue. Terus eh, outline-nya berwarna steel blue, terus batangnya itu diwarnai dengan warna gray, yellow, steel blue, green, dan juga orange. Terus kita mau tetapi namanya itu dari huruf A sampai huruf E, yaitu ini dari letter 1 sampai 5 itu A, B, C, D, E. Gitu. Dan untuk sama dengan true ini kan sama seperti tadi kita mau buat diagram batangnya itu secara horizontal, maka nanti dia akan seperti ini untuk visualisasi barcode-nya. Lalu selanjutnya untuk barcode yang ini kita mau buat diagram batangnya itu secara terpisah ya dengan menggunakan beside sama dengan true untuk seluruh dataset dari VA Depth-nya tadi. Nah, warna batangnya itu diatur sesuai dengan argumennya. Ada light blue, misty rose, light cyan, lavender, dan juga corn, corn silk. Di mana dan juga kita buat sebuah legenda yang menunjukkan nama-nama baris dari dataset VA Depth-nya itu. Itu nanti akan seperti ini, nanti akan dibuat secara terpisah antara rural male, rural female, urban female, dengan warna-warnanya tadi, dan ini untuk legendanya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah line chart ya, di mana line chart ini eh, kita mau buat dulu sebuah vektor data di mana vektor X-nya ini berisi nilai angka 1 hingga 20. Lalu vektor Y-nya itu setiap elemen adalah 2 kali dari vektor X, dan untuk Z-nya itu setiap elemen adalah kuadrat dari vektor X. Lalu kita buat line plotnya, kita buat plot garis untuk Y terhadap X dengan tipe garis B, dan warna garisnya itu nanti biru, warna biru. Nah, untuk LTY1 ini tuh menunjukkan tipe garisnya itu adalah solid. Lalu untuk yang kedua, ini kita mau gambarin garis plot untuk Z terhadap X ke grafik yang udah ada, di mana tipe O-nya ini berarti plot menampilkan garis dan juga titik. Dan untuk LTY2 ini untuk garis putus-putus dan warnanya nanti merah. Terus kita juga nambahin legenda pada sudut kirinya nanti, legend di top left, untuk 2 garis, yaitu label dari line 1 dan juga line 2, dan warnanya itu sesuai dengan garis, yaitu merah dan biru. Nanti sesuai dengan nanti tipe garisnya itu sesuai dengan argumennya itu, yaitu LTY sama dengan 1 sampai 2, dan CEX-nya itu 0,8 untuk kita ngecilin ukuran teks legendanya. Maka nanti akan disebut seperti ini. Line 1. Selanjutnya kita bakal buat sebuah pie chart ya, di mana pertama-tama kita buat dulu par sama dengan mar C0101 ini sebenarnya mau kita atur margin untuk plot yang akan kita buat. Jadi
Mar ini tuh menentukan ukuran marginnya nanti 0101. Terus kita buat nih untuk pie-nya, eh, kita buat grafik pie dengan 3 bagian, yaitu ada 280, 60, dan 20, yaitu data yang akan diplot. Nanti nilainya akan segini. Lalu untuk sky, sunny side of pyramid, dan shady side ini nilai dari nama dari nilai ini. Jadi si sky ini nilainya 280, sunny side ini 60, dan shady-nya ini 20 gitu. Nah, untuk polanya seperti itu, warna warna untuk masing-masing bagian pie-nya. Dan untuk unit angle-nya itu min 50 itu menentukan bahwa sudut awal untuk bagian pertamanya nanti. Dan border sama dengan NA-nya itu untuk uh, berintahin untuk kita nggak usah pakai batas atau garis di sekitar pie-nya. Jadi nanti langsung kayak gini. Dan nanti akan berbentuklah nanti untuk pie chart-nya seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Riansyah Putra dengan NIM 1224501. Ini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan codingan tentang cara menggunakan histogram dan kostumasi parameter pada grafik. Di sini lebih tepatnya kostumasi pada visualisasi yang berbentuk histogram, dan di sini ada scatter plot yang menggunakan ggplot2 dan box plot yang menggunakan ggplot2, library ggplot2. Mana yang pertama itu kita lakukan adalah memanggil library yang akan kita gunakan, yaitu di sini menggunakan gapminder, ggplot2, dplyr, dan tibble. Tibble tidak terlalu peduli sih. Terus di sini karena ntar make gapminder yang year, jadi kita perjelas aja di sini tahunnya dari 1952 sampai 2007. Ini adalah kode menampilkan histogram, yaitu his 3 s height. Jadi panjangnya pohon dengan frekuensinya false dan warnanya orange. Bentuk histogramnya. Terus selanjutnya kostumasi parameter pada grafik. Ini kan pakai yang histogram kan. Pertama itu kita mencari density-nya, menghitung kernel density-nya. Untuk apa sih kernel density? Itu untuk bentuk grafiknya, polanya aja. Ntar ada garisnya di yang pada histogramnya saya buat di sini warnanya sama oranye, tapi ada bordernya warna hitam, boleh warna lain misal red. Sini saya beri judul dia menjadi distribusi tinggi pohon, dan selanjutnya X labnya tinggi pohon dan Y labnya density dengan break 5. Itu frekuensinya, jaraknya 5. Ini warna ntar density-nya ntar terlihat warna biru dengan ketebalan 2. Tuh ini kan frekuensinya tuh ada jarak 5. Coba diganti 5 jadi 10. Ini jadi frekuensinya 10, lebih jelas. Lebih jelas yang 5 sih, lebih jelas. Oh, density-nya nih, density-nya 10 ke atas. Oke, selanjutnya di sini scatter plot menggunakan library ggplot, dimana ini hasil scatter plotnya yang menggunakan library gapminder juga buat datanya. Terus pakai x-nya itu GDP per cap dan live XP, yaitu GDP ini per kapital dan harapan hidup, dengan warna setiap benuanya berbeda-beda. Mana di sini Afrika warna ini, Amerika, Asia, dan sampai Osean.
Ini saya menggunakan geopoint titik-titik ini dan merubah sumbu X ke dalam fungsi logaritmik. Oke, selanjutnya boxplot menggunakan library ggplot. Di sini saya sudah codingin duluan. Di sini yang pertama itu kita filter, kita akan menggunakan tahun 1952 sampai 2007 dengan ggplot. X-nya kontinen ini negara dengan harapan hidupnya dengan faktor years. Per faktor years ini per tahunnya menjadi X. Dan geombox plot lebih dikit ya, 3 sampai 2007. Ini di Afrika 152. Gila. Dan ini sama saja box plot namun beda bentuk lah box plotnya. Di sini box plot yang biasa kita temui, namun biasa kita temui di mana ada kuartil tengah, kuartil 1, kuartil 3, ke atas batas bawah, ini pencilan. Ini sama seperti sebelumnya, itu memakai negara Asia doang, tetapi sih memakai negara Asia doang dengan faktornya tuh X-nya tuh menjadi ini per tahun, mana tahun 1952, 57 sampai 2007. Ini dijadikan variabel X dan harapan hidupnya ini sebelah kiri ini harapan hidup. Jadi semakin di visual ini kita dapat tahu setiap tahunnya harapan hidup di Asia tuh semakin tinggi. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yes. Perkenalkan saya Miralis Deningrum. Di sini saya akan melanjutkan kode dari akun saya sebelumnya. Nah, di sini untuk menjalankan pemrograman kita harus mendownload package ggplot. Karena saya sudah menginstal, jadi kita ini aja dan kita panggil library ggplot-nya. Selanjutnya kita juga harus memasang package gapminder. Nah, di sini kita panggil library gapminder, dplyr, dan table. Di sini juga kita panggil dataset yang bakal kita gunakan dari library gapminder. Di sini kita lagi download. Nah, di sini udah sukses download ya untuk package-nya. Kita coba jalanin lagi untuk lihat struktur data. Ini struktur data yang bakal kita pakai. Nah, di sini kita akan membuat pertama bar plot. Jadi kita panggil data. Kita tulis di sini gapminder. Terus kita akan kelompokkan berdasarkan kontinennya. Jadi group by continent. Nah, lalu kita buat ringkasan dari datanya. Summarize. Main with exp.
sama dengan lalu kita urutkan dari yang terbesar, yaitu di sini kita pakai range. Range is mean effect. Lalu kita buat plotnya. Kita pakai ggplot. Di sini kita pakai kontinennya. Kita panggil lalu mean with ext yang kita tambah plus di sini. Terus kita buat bar plotnya ini berdasarkan dari nilai observasinya. Bang, bang, tepat, sama dengan identity. Identity, sorry, typo. Kita coba jalan. Di sini ada error bagian oh ini typo ya. Kita coba jalanin lagi. Nah, di sini dapat untuk bar plotnya. Nah, di sini grafik batang ini menunjukkan perbandingan dari rata-rata harapan hidup antar benua. Di sini ada Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Oseania. Nah, di sini batang yang lebih tinggi di sini adalah Oseania nih mewakilkan benua dengan rata-rata harapan hidup lebih besar. Di sini yang paling rendah adalah Afrika. Nah, selanjutnya kita akan buat visualisasi untuk line plotnya. Di sini sama seperti sebelumnya kita panggil Gapminder. Lalu kita kelompokkan berdasarkan tahun dan kontinennya. Kontinen. Selanjutnya kita ringkas datanya seperti sebelumnya. Sama dengan min lanjut kita buat plotnya pakai ggplot. Kita pakai variable di sini. Terus kita buat line type-nya berdasarkan kontinen. Nah, di sini kita buat untuk plotnya pakai count line. Oh, di sini kita tambahin poin untuk ground point. Kita coba jalanin kodenya. Wah, typo.
Gapminder. Nah, di sini keluar untuk line chartnya. Nah, di sini grafik ini menunjukkan tren dari rata-rata harapan hidup dari tiap benua dari waktu ke waktu. Nah, jadi garis yang lebih curam ini menandakan peningkatan atau harapan hidup yang lebih cepat dari titik-titik pada garis. Lalu titik-titik pada garis ini menunjukkan nilai rata-rata harapan hidup pada tahun tertentu. Jadi di sini ada titik-titik dari tahun 1950 sampai 2000. Selanjutnya kita bakal buat pie chart. Kita tulis di sini total. Oke, data Bitminder tadi. Untuk variabelnya kita pakai di sini float. Kita panggil seperti sebelumnya getMinder. Nah, kita kelompokkan berdasarkan kontinennya. Di sini pakai group by. Lalu kita ringkas datanya, sama ya kayak sebelumnya. Oke, di sini kita pakai pop. Terus kita zoom, terus numerik, pop. Lalu di sini pakai persen sama dengan pop variabel pop tadi dibagi dengan total. Lalu kita kali dengan 100. Nah, di sini kita lanjut buat untuk kode ggplotnya. X sama dengan ketik. Lalu kita tulis persennya. Fill sama dengan di sini kita masukin kontinen. Plus, nah di sini kita buat gaumnya, bar, start. Untuk startnya kita tulis identity. Lanjut di sini terusnya jangan lupa chart color di untuk startnya kita mulai dari 6. Kita coba jalanin. Oh, di sini ada typo ya. Konten. Nah, di sini dia outputnya adalah diagram pie. Di sini menunjukkan proporsi populasi global yang dimiliki oleh tiap benua. Nih, kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya kita bakal buat visualisasi mengenai histogram. Untuk kodenya kita kayak biasa kita panggil Gapminder. Kita buat ggplotnya. Left exp. Kita buat plus GOM histogramnya. Nah, di sini outputnya itu adalah histogram. Di sini menunjukkan distribusi frekuensi harapan hidup dari seluruh negara yang ada pada data itu di setiap benua. Nah, puncak yang lebih tinggi ini menunjukkan
lebih tinggi ini menunjukkan lebih banyak negara yang memiliki harapan hidup dalam interval tersebut. Nah, jika distribusinya miring ke kiri atau kanan, ini menandakan adanya ketidakseimbangan distribusi harapan hidup. Nah, di sini datanya cenderung meningkat ke kanan. Nah, selanjutnya di sini terakhir kita buat untuk density plot. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita buat di sini. Gapminder. Kita gunakan paket ggplot as live exp plus gom density. Nah, di sini grafik ini menunjukkan bagaimana data harapan hidup tadi tersebar secara kontinu. Di sini puncak tertinggi ini menunjukkan nilai harapan hidup yang paling umum atau yang paling banyak. Nah, jika distribusi datanya simetris, kurva densitasnya akan berbentuk simetris. Nah, jika tidak, maka eh, tidak ada penyebaran yang merata di sini. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.